Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kembali bersama saya Lira Harjo di channel Pangripta. It's all about Sri Martani. Malam ini kita berkunjung ke rumah produksi Hanalem, jadi tempat produksi lampu PVC dari barang-barang bekas, terutama pipa PVC yang dibuat sedemikian rupa menjadi lampu hias yang luar biasa. Nah, ini kebetulan Mas Hana ada Mas Ipul juga yang mandegani Hanalem ini. Nah, nanti kita akan mencari tahu, atau mungkin nanti kita tunggu cerita dari Mas Ipul atau Mas Hana terkait bagaimana dulu awalnya membuat kerajinan tangan ini, sekaligus mungkin sekarang sudah proses penjualan dan lain sebagainya. Tentunya ini bisa menjadi inspirasi kita semua di tengah ekonomi yang mungkin tidak sedang baik. Pasca pandemi tentunya semuanya terkena dampaknya. Nah, ini adalah salah satu solusi atau salah satu cara teman-teman pemuda di Wanujoyo Kidul terutama untuk mengatasi pengangguran. Nah, untuk karena itu nanti kita akan simak. Tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya, nanti silahkan teman-teman di subscribe terlebih dahulu channel Pangripta, dan jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk menjadi inspirasi panjenengan semua. Terima kasih, kita lanjutkan. Selamat malam Mas Ipul. Selamat malam Pak Lili. Nah, ini kan tadi kan saya jalan-jalan ini ke Wanujoyo ini. Nah, kebetulan tadi lihat jenengan dan Mas Hana ini kan bikin kerajinan tangan. Ya, betul. Nah, ini saya mau tanya, ini kerajinan apa? Apa kerajinan ini? Di Wanujoyo Kidul RT 1 khususnya, di rumah Mas Hana. Ini saya dan Mas Hana produksi jenis lampu hias dari limbah atau barang rongsokan dari PVC atau saluran air. Ya. Nah, ini inspirasinya dari mana Mas Ipul? Itu bisa buat anunya panjang ya Mas ceritanya. Itu dulu itu kita berdua pernah produksi dari batok kelapa. Nah, dulu tahun 2018 kita sudah produksi kelapa. Kira-kira sudah laku lumayan banyak ya Mas, karena terkendala bahan produksi itu cukup sulit. Dan prosesnya juga sulit ya Mas, karena barang batok kelapa itu atau tempurung kelapa itu keras. Gitu. Dan Mas Hana merubah konsepnya dari batok menjadi pralon. Gitu. Karena produksinya lebih mudah dan bahannya mudah dijangkau. Oke. Nah, ini sudah berapa lama bikin kayak begini nih? Ini kita mulai, saya sama Hana itu 2020 Mas. 2020 berarti ini sudah 2 tahun. Wah, lumayan lama berarti. Nah, berapa orang yang ikut buat kayak gini di sini? Itu saya sama Hana dan dibantu beberapa teman. Itu kalau pagi kira-kira 7 orang Mas. 7 orang ya pagi ya. Kalau malam gini lembur-lembur juga ini? Ini lembur. Lembur. Cuma 2 orang saya sama Hana. Banyak pesanan berarti? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Nah, sampai hari ini kira-kira sudah pernah jual berapa banyak lampu Mas? Alhamdulillah Mas, dari 2 tahun kita produksi lampu PVC seperti ini sudah 250-an. 250 lampu ya? Lampu. Satu lampu harganya? Tergantung tingkat kerumitannya Mas. Yang paling murah berapa? Paling murah itu 65. 65.000. Kalau paling mahal? Paling mahal itu 80, itu kapasitas lampu cuma 1 watt.
Oh, berarti itu sama lampunya sekalian. Iya, cuma sama iya. lampunya. Paling mahal 75. 80. Oh, 80.000. 80.000. Wah loh, sudah banyak 20 jutaan loh hasilnya. Iya. Lumayan. Alhamdulillah, Mas. Oke. Nah, terus ini dapat peralonnya dari mana Mas Ipul? Peralon. Ya. Itu Ini kan bekas toh itu? bekas. Bekas pakai toh? Iya. Dapatnya gresek atau Kita beli, gimana Mas. tuh? Beli. Kita beli di pengepul. Oh, beli di pengepul. Iya. Harganya kalau beli harganya berapa? Itu untuk ada orang khusus beli ini ya, Mas. Jadi tim saya itu ada yang beli siapa, Mas? Mas Mario ya? Kurang tahu saya harganya Oh, di pasar. Oke. Terus Mas Ipul, ini alatnya apa saja untuk membuat lampu kayak begini nih? Kita membutuhkan bor mini seperti ini. Kita beli online harganya 250-an lah. Terus? Kita ini kita buat sendiri alat bantu biar tidak goyah saat pemakaian. Iya. Jadi alat pokoknya hanya ini ya? Iya. Sama cutter, sama gunting. Oh. Nah, terus ini kan ada kayak motif-motifnya. Ini langsung dibur atau bagaimana cara prosesnya ini biar ada motifnya gini? Iya. Di perusahaan kami itu ada tim desainer sendiri, Mas. Jadi tim desainer kita buat seperti ini. Oh, ada malnya. Ada malnya. Oh, print-printan. iya. Oke. Jadi bisa request gambar Oh, sesuai permintaan bisa. sesuai permintaan. Jadi misal kayak mau kayak wajah saya gitu bisa. Bisa. Itu ukir wajah, Oh ya, oke. pemandangan. Kalau ukir wajah itu harganya berapa? Ukir wajah itu 150-an, Mas. 150.000. Iya. Mahal ya. Ini pipanya berapa in? Ini 3 inan ya, Mas. Oh, 2,5 ya? Kurang paham saya. Ya, oke. Ya nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Nah, terus selama ini jualnya itu kemana aja? Kita ke marketplace, sosmed, WA. Ya. Terus omset per bulan berapa Mas Ipul? Omset per bulan itu sekitar 2,5 jutaan, Mas. Per bulan omsetnya bulan. 2,5. Iya. Oh. Itu sudah bersih. Nah, sekarang saya tanya, kaitannya dengan produksi lampu kayak gini ini kendalanya apa toh? Yang dihadapi Mas Ipul dan teman-teman ini kendalanya apa? Kendala, Mas. Kan kita menggunakan barang bekas ya. Iya. Jadi harganya lebih murah. Karena kita mencari di pengepul, itu tidak semua peralatan itu bentuknya sempurna. Oh. Jadi di sana itu ada yang pecah-pecah. Iya. Jadi kesannya itu. Tapi kalau pecah tetap dibeli juga atau enggak? Tetap dibeli, Mas. Tetap dibeli. Terus yang pecah-pecah Buat alas, buat rok seperti ini. Oh. Nah, kan pipa bulat Mas Ipul. Ini kok bisa jadi gepeng gini gimana caranya ini? Kita panasin di kompor. Oh, dipanasin terus dilempengkan begini nih. Ya, dilus pakai pakai keramik. Oh, iya, oke. Nah, terus kendala yang lain selain bahan baku apa Mas Ipul? Kendala yang lain itu konsep, Mas. Konsep mau peletakan gambar itu di mana itu masih kita pikirkan. Jadi tidak sembarang gambar gitu kita tempelkan di media ini. Oh. Jadi harus ada gambaran lah. Iya, oke. Itu kendala. Selain bahan baku terus kayak gambar itu tadi ada yang lain enggak kendalanya yang mungkin paling sering ditemui apa? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Modal nggak ada kendala? Modal alhamdulillah.
Luar biasa. Nah, artinya kan tadi ada 7 orang yang ikut kerja di sini, Ya. artinya ikut bergabung di workshop ini. Nah, teman-teman yang ikut workshop di sini, yang ikut kerja di sini itu rata-rata usia berapa Mas Ipul? Usia 20-an Mas. 20-an, 20. lulusan SMA semua Iya. ya. Oh. Apakah mereka nggak bekerja di tempat lain atau mungkin belum dapat kerjaan terus ditarik ke sini atau bagaimana? Dulu teman-teman saya di Desa Wanisaya sini banyak yang kerja di pabrik Iya. karena pandemi Mas. Ya. Karena pandemi itu teman-teman saya itu dirumahkan. Nah, terus bingung mau kerja apa. Terus saya sama Zana itu berniat untuk mengajak teman-teman Ya. apakah minat di bidang kerajinan seperti ini ataukah tidak. Ternyata teman-teman minat semua. Wah, luar biasa. Artinya ini sangat mulia sekali, artinya Mas Ipul bisa mengajak teman-teman pemuda yang mungkin saat itu banyak dirumahkan. Ya. Nah, sekarang mau tanya gini Mas, untuk proses produksi satu buah lampu itu kira-kira berapa jam atau berapa hari buatnya? Untuk ya tergantung tingkat kerumitannya Mas. Rata-rata berapa jam? Rata-rata. Paling cepat berapa Paling jam? cepat itu 2 jam. 2 jam selesai ya, satu Selesai. lampu ya? Iya mentahan. Oh, mentahan. Mentahan. Ini masih dicat lagi? Masih dicat lagi. Kalau sampai finishing selesai berapa lama? Ya 5 jaman lah. 5 jaman ya. Oh, oke. Terus yang pernah paling rumit dibuat kayak apa Mas Ipul? Kayak ini Mas. Mas Hana. Nonton Mas Hana. Ini ketua kelompoknya. Seperti ini Mas. Enggak kelihatan. Ya, ini apa Mas Ipul ini? Ini sketsa wajah Mas. Sketsa wajah pesanan. Ini pesanan Mas. Oh. Iya, Ini iya. dari Majalengka yang pesan. Pesanan dari Majalengka. Wah, jauh juga ya. Ya, oke. Artinya ini ada apa ya? Ada relief-reliefnya ya. Jadi ada tampak wajahnya. Jadi ini kalau dikasih lampu berarti dalamnya mencorong gitu. Iya, mencorong. Oke, menarik. Nah, kan produksinya kan mungkin saat ini sudah banyak Mas Ipul dan mungkin sudah berjalan. Nah, yang jenengan harapkan atau keinginan ke depan itu apa dari usaha produksinya teman-teman di sini? Saya harapkan untuk internal dulu ya Mas. Saya harapkan kepada semua tim saya, khususnya tim kreativitas ini selalu konsisten. Selalu konsisten dalam artian itu walaupun keadaan produk lagi menyepi, Iya. nah, kita tetap konsisten produksi terus. Produksi terus. Oh, oke. Harapan jenengan untuk pengembangan usaha ini apa Mas Ipul? Khususnya untuk pemerintah, saya mohon untuk melihat ke bawah, khususnya di perusahaan tim kreativitas kami atau kelompok kami untuk membantu pembiayaan khususnya untuk beli bahan seperti ini, Pak. Oh, untuk beli peralatan. Untuk ya? beli peralatan. Yang masih dibutuhkan peralatan yang belum punya apa Mas Ipul? Yang masih belum punya kita kayak laser, Pak. Oh, laser. Laser. Oh, iya. Dan gerinda duduk. Itu belum punya sampai Belum punya. sekarang. Harganya mahal gitu. Ya lumayan, Pak. Lumayan mahal juga ya. Lumayan. Oh, ya, oke. Nah, terus selain apa lampu gini Mas Ipul, ada nggak sih kerajinan yang lain yang bisa dibuat dari bahan baku pralon bekas itu? Ada, atau Pak. pipa bekas? Ada. Apa Mas Ipul? Kita buat seperti miniatur truk, Pak. Oh, ada contohnya? Ada contohnya. Seperti ini baru 20%. Ini berarti dipotong-potong ya ini ya pipanya ya? Ya dipotong-potong. Dilembarkan kemudian dipotong-potong. Iya. Oh. Di perusahaan kami itu ya Pak, garapannya detail sekali.
Dari dashboard, Ya. dari bumper depan, Oh iya ya. dari atap-atap, sofa. Kita perdetail sekali. Cuman ini belum jadi ya, Belum masih jadi. proses ya. Iya. Ya ini lumayan, artinya kalau kita ngelihat truk depannya ya sudah dibuat semirip mungkin dengan truk aslinya. Ini sasisnya Oh, pakai sasis juga? pakai sasis Wow. long size. Ini kita buat dari korden bekas. Ya 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 ya. Apa itu namanya? Kayak aluminiumnya itu. Oh. Ini yang buat Mas Ipul? Ya ini di perusahaan Mas Hana. Oh. Luar biasa. Artinya ini sebuah kreativitas yang luar biasa, patut kita acungi jempol. Artinya perlu kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi dari barang-barang bekas, dari pipa air, pipa paralon bekas bisa dibuat sedemikian rupa. Ini sudah menyerupai aslinya ini kalau lihat sasis truknya, ini ada pernya juga. Lumayan. Nah, nanti Mas Ipul, kita mau lihat cara produksi jenengan dan teman-teman, bagaimana cara memproduksi sebuah lampu meja terutama dari pipa bekas sampai nanti ke tahap akhir. Nah, nanti kita lanjutkan video di seterusnya, tapi jangan lupa teman-teman silahkan di subscribe dulu channel Pangripta It's All About Sri Martani, dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kalau ada manfaatnya silahkan dibagikan ke saudara, handai tolan, teman, dan lain sebagainya, karena prinsipnya diparingi sehat kudu manfaat.
ini tadi kita sudah melihat proses pembuatan lampu meja dari bahan bekas, yaitu dari pipa bekas. Nah, artinya ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman pemuda, terutama baik di Sri Martani maupun di tempat yang lain. Artinya ketika teman-teman pemuda ada kemauan, pasti ada jalan dan di situ ada rezeki. Karena prinsipnya rezeki itu min haitsu wala yahtasib, artinya nyampar nyandung dari manapun dan tidak diduga. Berapapun jumlahnya kita nggak pernah tahu. Yang jelas ketika kita mau berusaha, insya Allah kita tetap akan bisa mendapatkan rezeki yang kita harapkan. Dan mungkin untuk tayangan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita nanti akan simak tayangan-tayangan berikutnya, tentunya yang bisa memberikan inspirasi untuk panjenengan, baik itu informasi, kegiatan UMKM, desa prima dan lain sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman, para penonton sekalian, silahkan di subscribe di channel Pangripta It's All About Sri Martani, yang akan mengulas segala sesuatu terkait dengan Sri Martani, baik dari budaya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa membantu dengan memberikan like dan juga komentar bagi yang bertanya. Nah, kemudian teman-teman yang ingin memesan lampu meja, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi, kontak personnya juga, alamatnya komplit semuanya saya akan taruh di deskripsi. Teman-teman bisa simak, bisa baca di situ bagaimana cara memesan dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau berkunjung langsung melihat cara pembuatannya, bagaimana prosesnya, silahkan datang ke Dusun Wanujoyo Kidul RT 1 Sri Martani Piungan Bantul, tepatnya di rumahnya Mas Hana. Nah, teman-teman insya Allah di Wanujoyo itu sudah tahu semua Mas Hana karena cukup terkenal. Dan teman-teman nanti bisa memberikan saran atau kritik ataupun yang lain di kolom komentar. Terima kasih banyak Mas Saipul yang sudah memberikan waktunya untuk channel Pangripta ini bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan usahanya semakin jaya di udara, diberikan keberkahan dan tentunya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.